Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan. Dan bagi yang tidak sehat pada pagi hari ini, semoga lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi yang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita selama di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang bisa menggambarkan saking indahnya surga itu, kita dapat nikmati semuanya. Untuk yang tidak berpuasa atau yang lain agamanya, silakan jalani aktivitas kita masing-masing sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Namun sebelum itu, sebelum kita mulai, ini pertama kali ya saya instruksikan dari YouTube ini, dari video ini, bahwa kita sebelum mulai berdoa, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Dimulai. Amin. Ya, selesai. Mari kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini, yaitu polinomial. Polinomial ini kita akan bahas maksimal ya 3 kali pertemuan. Nah, lalu apakah kita bisa menyelesaikannya dalam 3 kali pertemuan? Saya yakin bisa, karena ini tidak serumit lingkaran yang kemarin. Soal tentang polinomial ini lebih banyak dia berkaitan dengan aljabar sebelumnya. Contohnya misalkan persamaan kuadrat, yang mana kita harus faktorkan. Pokoknya saya yakin hari ini saja dalam sekian pembahasan ya, sekian pembahasan dari yang akan kita bahas pada pagi hari ini itu bisa terlewati, dari koefisien, pengertian polinomial, dan lain sebagainya. Namun soalnya sudah saya siapkan untuk kalian ujian semester. Insya Allah nanti kalau ujian semester mulai tanggal 12 Juni ya. Jadi ini pembelajaran kita terakhir di bulan suci Ramadan ini. Ini terakhir, sehingga kalau tidak salah hari Kamis atau Jumat itu sudah mulai libur belajar. Sampai tanggal 2 Juni baru masuk. Nah, tanggal 2 Juni, tanggal 2 Juni. Bahkan sebelumnya udah mulai masuk belajar lagi daring ya, sampai tanggal 8 Juni ya. Nah, makanya saya bilang maksimal kita ini 3 kali pertemuan saja. Akan tapi 2 kali pertemuan saya yakin beres, dan saya orientasinya akan menyampaikan bagaimana banyak soal-soal yang seperti soal di ujian semester. Kalau sangat konyol ya kalau saya membahas tentang soal-soal ujian nasional langsung ya, soalnya langsung, karena itu merupakan suatu yang tidak benar kalau sekarang saya membahas tentang itu. Kenapa? Karena nanti yang akan dibahas, yang akan menjadi ujian kalian itu kan kalian ujiannya di rumah, otomatis bisa buka buku. Kalau ujiannya sesuai dengan soal yang kita bahas kan sama aja bohong. Nah, nanti kalian ujian pakai Google Form. Nah, pakai Google Form itu diselesaikan ya. Diselesaikannya seperti apa? Diselesaikannya nanti soalnya diacak semua, jadi tidak ada yang sama soalnya. Paling nomornya saja yang sama, akan tetapi yang jawabannya itu tidak akan pernah sama, sehingga langsung nilainya terekap di Google Drive kami sebagai panitia semester. Baik, untuk tidak memperpanjang terlalu panjang yang saya bilang ini, mari kita belajar sesuai dengan kebiasaan kita. Kita lihat dari peta konsep yang berada di halaman 4. Polinomial ini terbagi dalam 3 bentuk ya. Ada operasi aljabar, pembagian suku, teorema sisa, dan akar-akar suku banyak. Sebenarnya ini berhubungan dengan persamaan kuadrat. Dari operasi aljabar pada polinomial ini bisa kita selesaikan dalam 15 menit saja. Saya yakin, bahkan kurang ya. Bahkan kurang. Karena ini cuma pengertian saja, pengertian suku banyak, nilai polinomial, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari dulu di waktu SMP. Kemudian yang kedua ini kita akan masuk langsung ya nanti.
pembagian suku banyak. Bagaimana suku banyak kita bagi? Suku banyak itu polinomial, atau polinomial itu bahasa Latinnya. Suku banyak itu bahasa Indonesianya, ya, suku banyak. Kenapa dia disebut suku banyak? Nanti akan kita bahas di pengertian suku banyak. Kemudian yang terakhir, nanti pertemuan kita terakhir akan kita bahas teorema sisa. Nah, teorema sisa kalian harus tahu bahwa kalau pembagian itu ada pembagian yang habis dan ada pembagian yang bersisa. Misalkan 8 dibagi 4 itu sama 2. Nah, jadi sisanya tidak ada. Kenapa? Karena habis dibagi. 8 dibagi 4 itu sama dengan 2. Habis 4 itu dibagi dengan 8. Nah, kemudian misalkan 10 dibagi 9. Nah, ini pasti ada sisanya. Dalam pembagian, ya. Pembagian biasa itu pasti ada sisanya. Ya, itulah yang akan kita bahas. Namun ini bentuknya dalam aljabar, ya. Dalam aljabar yang itu terdapat x-nya gitu. Dalam polinomial. Nah, baiklah kita pelajari hari ini awalnya adalah pengertian suku banyak. Suku banyak itu adalah sebenarnya lebih dari persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat dia maksimal x-nya itu pangkatnya adalah 2. Kan tetapi kalau yang namanya suku banyak ini, dia pangkat x-nya ini lebih dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Bahkan x pangkat 100 itu adalah x pangkat 100 itu adalah polinomial. Nah, kita bisa lihat bentuknya di sini. Ini mungkin rumit kalau kalian pahami sendiri, ya. Rumit sekali kalau kalian pahami sendiri. Susah jadinya. Kemudian ada di sini contoh kejadian Pak Irwan membeli akuarium dan seterusnya. Kemudian perhatikan bentuk aljabar pada masalah berikut katanya. Bentuk aljabarnya. Nah, di sini 2x pangkat 3 tambah 6x pangkat 2 ditambah 12x tambah 8. Ini bentuk aljabarnya itu dibagi, ada variabel, ada koefisien. Nah, ini sebenarnya bukan sekarang dijelaskannya, dulu waktu di SMP. Kalau ada misalkan 2x di pangkat 3, 2x di pangkat 3, ini namanya koefisien, ini namanya variabel. Koefisien. Ya. Ya, ini nanti kalau 3 pangkat tertinggi, ya kita bilang pangkat tertinggi. Sudah paham kok kita sebenarnya, mempunyai 4 suku katanya. Mempunyai 4 suku. Mana sukunya? Nah, kita kan suku Jawa, suku Medan, suku Batak. Kalau saya suku Sasak. Ada lagi suku-suku yang lainnya. Tapi kalau di dalam matematika, suku-suku ini bersatu, ya. Tidak seperti suku-suku kita di Indonesia. Kalau orang suku ini bermasalah dengan suku yang lain, tidak boleh menggunakan adat yang lain dalam suku tertentu. Nah, itu di suku-suku manusia. Tapi kalau suku-suku matematika dia bersatu. Contohnya di sini pangkat tertinggi variabel adalah 3. Kemudian dia ini memiliki 4 suku. 1, 2, 3, 4. Itu 4 suku. Nah, 1, 2, 3, 4. Maka kalau dia pangkatnya 15, maka dia memiliki 15 suku. Ya, 15 suku. Kalau dia pangkatnya 15. Oh yes, mohon maaf. Kalau pangkatnya 15, dia 16 suku. Kenapa? Kan pangkat 16, pangkat 15, dan seterusnya sampai pangkat 1. Bagaimana kalau dia bentuknya seperti ini? Misalkan dia P pangkat 20 kurangi 3P pangkat 2 kurangi 3 misalkan. Ini berapa suku? Nah, kita melihat berapa suku itu dari pangkat tertinggi. Kalau pangkat tertingginya 20, maka jumlah sukunya itu adalah 21. Ini jumlah sukunya adalah 21. Jumlah sukunya adalah
21. Kenapa? Karena di sini ini ada yang tersimpan. P pangkat 20. Ini kan 1 koefisiennya. Ditambah 0P pangkat 21 ditambah 0P pangkat 20. Oh, salah. Ini 19 gitu. Ini 18 dan seterusnya dikurangi gitu. Nah, jadi kalau kalian melihat ada pangkat tertingginya adalah sekian, maka lebih dari 1 dari pangkat tertinggi itulah jumlah sukunya. Nah, misalkan P pangkat 100, maka jumlah suku sampai akhirnya ini adalah 101. Jumlah sukunya adalah 101 suku. Gitu caranya. Gampang. Ini gampang sekali kalau kita masih berbicara tentang pengertian suku banyak. Belum hitung-hitungnya. Kemudian di sini ada yang bilang koefisien X pangkat 3 adalah 2. Koefisien ini yang maksud koefisien yang tadi. Yang ini koefisien X pangkat 3 adalah 2 katanya. Adalah 2 yang ini. Ya, koefisien X dan seterusnya. Kita dikasih tahu X pangkat 2 koefisiennya berapa? Yaitu 6. Koefisien X itu adalah 12. Nah, kemudian ini sebenarnya 8X pangkat 0 ya sebenarnya. Ya. Ini 8X pangkat 0. Sebenarnya seperti itu. Ini 8X pangkat 0. Sehingga dia termasuk suku juga, termasuk suku banyak. Tapi di sini kalau dia pangkatnya 0 atau dia angkanya berdiri sendiri, dia namanya suku tetap. Dia konstan, tidak terpengaruh oleh X. Ya, sebenarnya dia punya X, tapi X itu pangkatnya 0. Kemudian nilai polinomial. Nilai polinomial yang dimaksud itu adalah seperti ini. Yang gampang sekali itu. Misalkan Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 tambah 7X dikurangi 19 misalkan. Nilai suku banyaknya itu jika nanti disuruh kita masukkan F-1 sama dengan berapa? Inilah nilai suku banyaknya. Berarti -1 pangkat 3 tambah 3 kali -1 pangkat 2 tambah 7 dikali -1 dikurangi 19. Nah, ini yang kita hitung. Inilah nilai suku banyak. -1 ditambah 3 kurangi 7 kurangi 19. Berarti ini tinggal dijumlahkan saja. Dia sama dengan minus berapa? -1, -7, -8. Ditambah -19, -27 ditambah 3. Berarti -24. Inilah nilai suku banyaknya. Nah, jadi nanti akan ini nilai suku banyaknya adalah -24. Nah, kalau tidak percaya silakan dibaca. Ini namanya cara substitusi, cara yang biasa kalian lihat. Kalau cara Horner ini adalah cara yang spesial di pelajaran ini. Nanti pembagian dari suku banyak yang dibagi itu bisa menghasilkan hal seperti ini. Misalkan ini kan F sama dengan -1, X-nya sama dengan -1. Bagaimana cara pembagian Hornernya? Kita lihat ya. Kita hanya ambil koefisien yang ini. Sama kok hasilnya. Kita ambil koefisiennya yang ini. Koefisiennya ini berapa? 1. Kemudian 3, ada 7 dan -19. Pasti di sini nanti -24 akhirnya. Ini cara Horner, tapi kalian mungkin lebih gampang menggunakan cara ini. Tapi cara Horner ini perlu dipelajari. Kenapa? Dalam pembagian suku banyak nanti cara Horner ini juga salah satu yang dipakai. Kemudian di sini ada X-nya sama dengan -1. -1. Berarti caranya pertama adalah 1 ini turunkan, 1 yang ini turunkan. Ya. 1 ini diturunkan. Kemudian caranya adalah 1 ini dikali -1. 1 dikali -1 berarti sama dengan -1. Di sini tandanya tambah ya. Ya. Tandanya tambah. Berarti 3 ditambah -1 sama dengan 2. Kemudian
Ini dikalikan lagi dengan min 1. 2 kali min 1 min 2. Berarti kemudian ditambah lagi 7 ditambah min 2 sama dengan 5. 5 dikali min 1 sama dengan min 5. Ya, kita lanjut. Kemudian ini kok min 5. Oh iya, ini salah ya. Ini min 19. Min 19. Nah, sehingga min 19 min 5 sama dengan min 24. Ya. Untuk diketahui bahwa ini adalah sebenarnya ini pembagian. Boleh dikatakan ini pembagian. Ini adalah pembagian. Ini X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 ditambah 7X kurangi 19 dibagi X ditambah 1. Nanti, biar kalian ketahui dulu saat ini ya. Nah, jadi ini adalah hasil baginya. Sedangkan ini min 24 adalah sisanya. Bagaimana cara melihat hasil baginya? Kalau ini X pangkat 3, ini kan membacanya ya. Berarti X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2. Ini karena tidak ada tanda minus ya. Berarti tambah 7X ini minus 19. Ya, ini hasil bagi. Ini caranya nanti. Ini dipakai terus. Hasil bagi. Kalau ini X pangkat 3 paling besar, berarti ini X pangkat 2. Berarti ini 1 kan? Berarti X pangkat 2. Ini 2, berarti tambah 2X. Ini 5 ditambah 5. Ya, ini hasil baginya. Sisa bagi. Ini yang akan kita pelajari sebenarnya nanti. Makanya saya bilang ini gampang sekali. Sisa baginya adalah min 24. Tapi sudah kita pelajari sekarang. Kalau latihan-latihan yang pertama, misalkan uji kompetensi 1, tentukan derajat, koefisien dan suku tetap. Nah, suku tetapnya jelas 6. Koefisiennya 1, min 7, 2, min 5 gitu. Itu koefisiennya. Nah, derajatnya ya tinggal dilihat di halaman 53 ini. Ya, derajatnya seperti apa. Nah, itu yang akan kalian pelajari ya. Silakan dipelajari dengan benar-benar pembelajaran biar kalian paham. Nah, derajatnya adalah pangkat tertinggi ya. Ini derajatnya berapa? Berarti 4. Itu aja. Ya, kayak ini misalkan. Ini derajatnya berapa? Berarti ini derajatnya 3. Kenapa? Karena pangkat tertingginya adalah 3. Disebutkan di sini bentuk aljabar di atas disebut suku banyak atau polinomial berderajat 3 karena pangkat tertingginya adalah 3. Gitu aja. Nah, jadi kalau kita melihat uji kompetensi 1 ini tidak perlu jadi tugas ya karena terlalu gampang. Kita lihat derajatnya berapa? 4. Sudah. Koefisiennya 1, min 7, 2 dan 5. Suku tetap ya min 6. Gitu aja. Sampai C, D, E ya gitu kan gampang sekali. Nah, tapi bedanya kalau D dikalikan dulu. Misalkan 1 dikali 2 dikali 3. Ini sama dengan berapa? 1 kali 2 berapa? 2 dikali 3. Berarti caranya ini adalah boleh X ini hanya dikalikan dengan 1 saja. Atau X dikalikan dengan yang manapun boleh. Kita lihat ya cara perkaliannya. Ini kalian sudah ada di sini materi tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Tapi perkalian ini secara objektif, distributif. Mana perkalian secara distributif? Yang sudah kalian pelajari dulu di SMP atau MTS atau SMP IT atau biasa disingkat dengan sempit ya. Ini distributif. Ini adalah contohnya AX tambah B dikali CX ditambah D. Cara perkaliannya adalah ini dikali ini dulu, baru AX ini dikalikan dengan D. Kemudian yang ketiga adalah B dicari CX.
Dan yang terakhir adalah B dikali D. Nah, begitu juga yang diterapkan di sini. Ya, ada X dikali X tambah 1, X kurangi 2. Ya, bagaimana cara mengalihkannya? Kayak perkalian tadi kan. Ada 2 dikali 3 dikali 4. 2 ini kan hanya dikalikan dengan 3 saja, kemudian dikalikan dengan 4, yaitu 6 kali 4, 24. Berarti ini boleh dikalikan dengan X kali X tambah 1, kemudian dikalikan lagi dengan X kurangi 2. X kali X berarti X pangkat 2, X ditambah 1 sama dengan X. Ini dikalikan lagi. Hasilnya adalah X pangkat 2 dikali X berarti X pangkat 3. Berarti sudah kita ketahui derajat suku banyak ini adalah 3. Nah, kemudian lagi X pangkat 2 dikali min 2 berarti min 2X pangkat 2. Koefisiennya sudah terlihat. Kemudian selanjutnya ada X kali X. Ya, X kali X berarti ditambah X pangkat 2. Kemudian ada X kali min 2. Jadi dia sama dengan min 2X. Berapa suku tetapnya? Adalah 0. Tetap ditambahkan. Ya, tetap ditambah. Suku tetapnya adalah 0. Sehingga ini sama dengan X pangkat 3. X pangkat 2 ditambah X pangkat 2 sama dengan min X pangkat 2, min 2X ditambah 0. Ya, seperti itu gampangnya ya. Seperti itu gampangnya. Jadi mengalihkan hal-hal seperti ini, begitulah caranya, kurang lebihnya. Enggak, ini sudah nampak derajatnya berapa, koefisiennya berapa, kemudian apa lagi tadi? Suku tetapnya berapa dalam suku banyak yang ini. Begitu juga dengan yang ini ya. Silahkan dikalikan, latihan dengan kesadaran diri kalian masing-masing. Kemudian kita tentukan nilai suku banyak berikut katanya. Nah, nilai suku banyak. Nah, sudah tinggal yang seperti ini ya. X pangkat 4 berarti X-nya adalah sama dengan 4. Berarti 4 pangkat 4 dikurangi 2 dikali 4 pangkat 3 kurangi 11 dikali 4 pangkat 2 ditambah 13 kali 4 ditambah 5. Nah, tinggal dihitung aja. Saya nggak perlu menghitung ini ya. Karena ada 4 pangkat 4 itu entah berapa. 4 pangkat 4 saja, 4 pangkat 2 sudah 16. Ya, 16 kali 16 pangkat 2 500 sekian, bukan 16 pangkat 2 saya lupa ya. Ya, 16 pangkat 2 berarti ini adalah 256. Dan seterusnya lah pokoknya, males saya hitung ya. 4 pangkat 3 itu kalau tidak salah 64. Nah, 4 pangkat 2 dan seterusnya hasil-hasilnya. Kalian hitung terus ya. Hitung. Kalau secara Horner nantilah kita perdalam lagi pada pembagian suku banyak. Kemudian tentukan nilai P. Nah, yang kayak gini biasanya yang susah. Susah sih enggak. Cuman bagi anak IPA ini tidak perlu merasa kerepotan. Kalau anak IPS ya perlu. Tapi sayangnya ini hanya dipelajari oleh anak IPA saja. Nah, kita lihat soalnya. Fx sama dengan 3x pangkat 6. Saya dekatkan lagi ya. Ya. Kalian sekian. Nah, kalau kalian bisa hitung, ini berapa banyak di ini derajatnya berapa? Ya, derajatnya adalah 6. Derajat suku banyaknya 6. Karena pangkat tertinggi adalah 6. Ini derajat tertingginya 6. Kemudian jumlah sukunya berapa? Nah, lihat. Derajat tertinggi 6, berarti jumlah sukunya adalah 7. Nah, hitung aja 7. Dari X pangkat 6, dari 3X pangkat 6 sampai 4. Itu pangkatnya, jumlah sukunya adalah 7 ya. 7. Kemudian kita bisa lihat suku tetapnya berapa? Ada 4. Nah, baik. Kita ke hitungannya saja, langsung. Nah, memang ini agak susah, bukan rumit. Karena banyak ya. Namanya aja suku banyak. Ya,
dilihatnya bahwa F3 itu sama dengan 19. Nih, F3 sama dengan 19. Berarti nanti kita samakan saja. Begini caranya. Seperti yang biasa-biasa kita lakukan. Fx sama dengan 3x pangkat 6 kurangi 9x pangkat 5 tambah x pangkat 4 min 4x pangkat 3 tambah px kuadrat kurangi 4x tambah 4 ya. Kebetulan x-nya diganti dengan 3. F3. Berarti kita masukkan F3. 3 dikali 3 pangkat 6 kurangi 9 kali 3 pangkat 5 tambah 3 pangkat 4 kurangi 4 kali 3 pangkat 3 tambah P kali 3 pangkat 2 kurangi 4 dikali 3 ditambah 4. Nah, ada yang tahu 3 pangkat 6 berapa? Ya, 3 pangkat 6 berapa? Ada yang tahu? Ya, berarti ini sebenarnya 3 pangkat 7 ya. Karena ini 3 lagi nih. Ini 3 pangkat 7, ini 3 pangkat 7 juga. Cara menghitungnya seperti itu. Nah, ini 3 pangkat 7 kan? 3. Ini kan 3 pangkat 1. Ini di matematika minat kelas 10. 3 pangkat 1. Berarti ini 3 pangkat 7. Kurangi. Ini 9. Ini kan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 ditambah dikali 3 pangkat 5. Berarti tinggal ditambahkan saja pangkatnya. Berarti ini 0. Ternyata gampang juga ngitungnya kayak gini ya. Tambah 3 pangkat 4. Ya, 3 pangkat 4 tetap. Kurangi 4 kali 27. Ditambah 9P. Ya. Ditambah dikurangi 12 tambah 4 ya. Sehingga 3 pangkat 4 berapa ya? 27 kali 3 81. 81 kurangi 4 kali 27. Hitung dulu, hitung. 108 tambah 9P 12 kurangi 4. Min 12 tambah 4 sama dengan min 8. Ya. F3 itu sama dengan berapa? 19. Berarti di sini 19. Ini min 35 tambah 9P. Nah, tinggal kita hitung saja. Kita balik tempatnya ya. Tambah 9P sama dengan 19. Jadi 9P sama dengan 19 ditambah 35. 35 tambah 20 sama dengan 55 ya. Berarti 54. 9P. P sama dengan 54 per 9 sama dengan 6. P sama dengan 6. Itu aja yang dicari. Nah, begitu juga pengerjaan yang B ya. Nah, jadi ini aja yang jadi tugas ya. Ini aja yang saya tugaskan. Ini B, kerjakan. Kemudian diketahui suku banyak sekian. Tentukan nilai A jika. Kemudian P, kita dulu. Tentukan nilai A. Oh, ini juga nomor 4. Ya, silahkan kerjakan. Nah, kalau yang nomor yang 4B, nah ini caranya dulu diperhatikan ya. Ini kan langsung P2 sama dengan 8. Nah, kalau ini diolah dulu. Jadi 2P3 ini sama dengan 11 ditambah 15. Ya. Sehingga 2P3 sama dengan 26. Nah, sehingga P3-nya sama dengan 26 dibagi 2 sama dengan 13. Berarti P3 sama dengan 13. Nah, ini yang dicari nanti, masukkan di sini. Nah, masukkan di sini. P3 sama dengan 13. Oke, itu aja. Kemudian nomor 5, tentukan nilai A. Sama aja sih sebenarnya.
nggak perlu banyak-banyak lah. Nah, itulah. Itu aja dulu. Kita lihat pembahasan selanjutnya. Pembagian suku banyak. Nah, ini yang paling penting. Dalam suku banyak itu yang paling sering keluar di ujian nasional. Nggak apa-apa lah, walaupun kalian nanti tidak ujian nasional, ini juga cukup sering keluar di ujian nasional ya. Walaupun nanti kalian namanya kalian bebas ya, tidak asesmen, tidak ujian nasional tahun depan. Karena menterinya lain lagi yang sekarang ini. Lain lagi nanti kalau menterinya berubah. Nah, nanti pembagian suku banyak. Kalian kalau membagi suku banyak, kalian harus paham bagaimana membagi dengan bagi kurung. Walaupun ini nanti bisa dibagi dengan cara Horner yang tadi, yang gampang sekali itu. Bisa mengetes diri kalian untuk pembagian bagi kurung ya. Misalkan 85 dibagi 4 ya. Tentu kalau 85 dibagi 4 ini tidak habis dibagi. Cara pembagiannya adalah ini banyak dengan cara kira-kira. 85 dibagi dengan 4. Nah, seperti inilah nanti pembagian suku banyak, kurang lebih ya. 85 dibagi 4. Berarti hasilnya biasanya di atas, atau kalau saya hasilnya itu biasanya saya taruh di sebelah kanan sini. Ya, di sini ada 8, berarti kira-kiranya berapa? Berarti kira-kiranya adalah 2. 2 kali 8, 2 kali 4 adalah 8. Nih, habis. Sisanya turunlah 5. Ya, kalau ada 5 berarti berapa? Kira-kira kalau ada 5 ini berapa kali 4? Berarti 2 lagi. 2 kali 4 sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8. Oh, 1 ya, mohon maaf. 1, berarti 1 kali 4 sama dengan 4. 5 kurangi 4, 1. Nah, kalian lihat di sini, ini adalah hasil pembagian. Ini adalah sisa pembagian. Nah, seperti ini pula nanti yang akan kalian dapatkan, yang akan kalian lihat. Kemudian ada 287 misalkan dibagi 3 misalkan. Ini ada contoh pembagian yang tidak habis. 287. Saya mungkin perlu menjelaskan ini kembali karena banyak orang yang kadang lupa cara membagi ini. Ya, kemudian di sini ada 2, di sini ada 8. Kalau 2 kan sudah kurang dari 3. Berarti kita ambil 28-nya. 28 ini kira-kira berapa dikali 3? Yang kurang dari 28, jangan yang lebih dari 28. Nah, kurang dari 28 yang paling dekat adalah 27, yaitu 9 dikali 3 sama dengan 27. Sehingga sisanya adalah 1. 1 ini kurang dari 3, maka turunkanlah 7 yang ini. Nah, sehingga 7 ini paling dekat berapa kali berapa dengan 3 yang paling dekat, yaitu 5 dikali 3 sama dengan 15. Sisanya adalah 17 kurangi 5 adalah 2. Sehingga ini adalah sisanya adalah 2, hasil pembagiannya adalah 95. Nanti kalau membuat pecahan campuran, berarti 287 per 3 ini sama dengan 95 2 per 3. Tapi saya ini sekarang bukan saatnya untuk kita belajar membuat pecahan biasa, pecahan campuran, karena kalian pasti sudah bisa melakukan itu. Karena kalian anak IPA. Kalau kalian anak IPA tidak bisa yang itu, aduh mau cari di mana lagi? Gurunya cari guru SD. Kalau sudah meninggal dunia, gali kuburannya, berbakti lagi kepadanya. Banyak dosa kalian. Ya, sekarang kita membagi itu dalam bentuk aljabar. Ya, dalam bentuk aljabar. Misalkan di sini contohnya adalah halaman 58. X pangkat 5. Nah, di sini ada X pangkat 5. Ya. Kalian juga harus paham jenis perpangkatan ya. Perpangkatan, perbagian perpangkatan. Kalau sudah sama di atas dengan di bawah, misalkan ini ya, A pangkat 7 per A pangkat 5. Berarti ini sama dengan, tinggal kalau sudah sama bilangan pokoknya A dan A, ya, A di atas dan A juga di bawah, tinggal dikurangi saja pangkatnya. 7 dikurangi
5, maka dia sama dengan A pangkat 2. Nah, kalau perkalian A pangkat 5 dikali A pangkat 7, maka tinggal ditambahkan saja pangkatnya. Kalau pembagian dikurangi, kalau perkalian ditambahkan. 7 pangkat 5 tambah 5 sama dengan 12. Nah, ini juga harus kalian pahami di sini. Nah, sehingga di sini ada X pangkat 5 dikurangi 2X pangkat 4 kurangi X pangkat 3 dikurangi X pangkat 2 tambah 5X kurangi 3 dibagi. Bagi berapa? X pangkat 2 dikurangi 3X tambah 2. Ya. Di sini ya, kita karena di atasnya penuh, maka kita taruh hasilnya di sebelah kanan saja. Sini kalian harus melihat ya. Kalau dia X-nya pangkat 2 ya, X-nya pangkat 2 yang di sini ya, di sini X pangkat 2 sedangkan pembaginya adalah X pangkat 5, maka nanti ini mungkin pembagiannya agak susah ya sebenarnya, harus yang rendah-rendah lah gitu. Seperti yang tadi yang sudah saya contohkan itu. Yang saya contohkan pertama itu adalah mana dia tadi? Ya, kertasnya kemana tadi saya lupa. Biarkan saja. Ya, kalau kita lihat misalkan mana ya tadi? Nggak apa-apa, saya buat aja baru nanti ya. Ini agak susah dulu, kita skip dulu. Sebenarnya bukan susah bagi saya, susah bagi kalian nanti kalau saya menjelaskan langsung yang ini. Kita lihat misalkan X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dikurangi 4X ditambah 3. Ya, ini misalkan dibagi X tambah 4 misalkan. X tambah 4. Ya. Maka ya, secara singkatnya saya bilang ada dua cara. Sebenarnya ini kalau cuman X tambah 4, ini bisa X ini ya diginikan ya. X tambah 4 ini bisa dibuat disubstitusikan nilai X-nya. X tambah 4 sama dengan 0, X sama dengan min 4. Kalian bisa mensubstitusikan X sama dengan min 4 ini ke sini. Maka hasilnya akan sama. Hasilnya itulah sisanya. Nah, kita lihat ya. X pangkat 2 ya, berarti F min 4 dimasukkan min 4 pangkat 3 ditambah 3 dikali betul. 3 dikali min 4 pangkat 2 ya. Sesuai dengan yang ini ya, sesuai dengan yang ini ditambah 4X 4 dikali min 4 ditambah 3 ya. Sehingga dia sama dengan min 4 pangkat 3 4 kali 4 16 16 dikali 4 kalau tidak salah 64 ya. Ya, min 64. Ya betul, min 64 ya. Kemudian ini 16 dikali 3 48 tambah 4 dikali min 4 sama dengan min 16 ditambah 3. Berapapun ini maka ini adalah sisanya nanti. Min 64. Ya, kita lihat bahwa dia hasilnya adalah kita lihat, kita pakai kira-kira. Kira-kira kalau dia 3 X pangkat 3 di sini sedangkan pembaginya adalah X pangkat 1, berarti kita tinggal kurangi pangkatnya. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Berarti X pangkat 2. Itu yang pertama kita masukkan. Sehingga X pangkat 3, X pangkat 2 dikali X ini kan sama dengan X pangkat 3. Sehingga X pangkat 3 ini habislah dia. X pangkat 2 dikali X dikali X, maka dia sama dengan X pangkat 3. Kemudian X pangkat 2 dikali 4 maka sama dengan 4X pangkat 2. Ini dikurangi. Ini habis. Berarti 3 dikurangi X pangkat 2. 3 dikurangi 4X pangkat 2. Berarti sama dengan min X pangkat 2. Nah, kemudian kita lihat. Karena ini min, maka kita letak juga di sini min. Ya.
Kita letak juga di sini min. Kemudian ini ada X pangkat 2. Kurangi saja pangkatnya dikali X ya. Dikali X. Berarti di sini biar dia X pangkat 2, maka di sini di daerah hasilnya ini kita tambahkan X. Ya, X. X kali X, X pangkat 2. Min ya, berarti min X pangkat 2. Kita turunkan juga min 4X itu. Kemudian kita kalikan lagi X min X dikali min 4. Min X dikali 4. Jadi sama dengan min 4X. Ya, ini sehingga dia habis total ya. Kalau dikurangi semuanya maka ini habis total. Maka turunlah dia 3 ini. Ya, turunlah 3 ini. Nah, kalau 3 ini diturunkan, maka dia sama dengan berapa? Kita lihat. Ya, 3 saja yang diturunkan. Lihat, ini sisanya 3. Loh, kok beda dengan yang ini? Ternyata ada kelerunya ya, kalau kata bahasa orang Jawa itu keleru. Di sini min 4X, malah saya taruh di sini plus 4 dikali min 4. Sehingga ini kalau min 4, nah jadilah dia min 4 kali min 4 sama dengan 16. Ya, tambah 16, tambah 3, sehingga benar sisanya itu adalah 3. Kalian jumlahkan ini maka akan menghasilkan 3. Maka ini benar, sisanya adalah 3. 3 ini bisa dikalikan berapa lagi? Tidak bisa lagi, maka ini adalah hasil pembagiannya. Nah, lalu bagaimana dengan cara Horner? Ada 3 caranya untuk pembagian yang sekedar X bagi 4. Tidak ada pangkat X-nya, tidak lebih dari 1 pangkat X-nya ya. Ada 3 caranya, yaitu cara Horner. Bagaimana dengan cara Horner? Tinggal ambil koefisiennya saja. 1, 3, min 4, dan terakhir adalah 3 ya, plus 3 ya. Kemudian ini X tambah 4, berarti X tambah 4, X tambah 4 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 4, berarti di sini min 4. Kemudian cara pertama adalah turunkan ini 1, tetap 1. Caranya adalah 1 dikali min 4 sama dengan ya, sama dengan min 4. Di sini tandanya adalah tambah. 3 ditambah min 4 sama dengan min 1. Min 1 kali min 4 sama dengan 4. Jadi 4 dikurangi 4 atau min 4 ditambah 4 sama dengan 0. Nah, kemudian di sini ada 0. 0 dikali min 4 sama dengan 0. Sehingga benar sisanya adalah 3. Hasil pembagiannya adalah ini. Nah, sama dengan ini hasil pembagiannya. Cuman kalau kita menggunakan sistem substitusi seperti ini, hasil pembagiannya itu tidak kita lihat. Nah, dengan cara Horner dan cara bagi kurung, ini nama saya bagi kurung, tapi kalau bahasa kalian bagi apa namanya? Ini dilihat saja ya, min 1, 4, 3 kurangi 4 sama dengan min 1. Min 1 kali min 4 sama dengan 4, positif ya. Nah, kita harus melihat, kalau di sini pangkat tertingginya 3, maka ini kan X pangkat 3, X pangkat 2, X, dan ini adalah X pangkat 0. Nah, maka kalau kita melihat ini sisa ya, ini jangan diikutin, ini sisanya. Sehingga kalau dia pangkat 3 yang ini, maka ini pangkat 2, berarti 1 X pangkat 2. Ini min, ya taruh min X. Kemudian ini ada 0, maka tidak perlu kita tulis. Ya sudah, sama seperti di atas. Yang ini sama. Atau ini boleh ditambah juga 0x. Nah, ini juga boleh tambah 0x. Tapi hasilnya nanti pasti yang akan ditunjukkan dalam pilihan yang ini saja. Nah, seperti itu ya. Ini pembagian suku banyak. Pembagian suku banyak. Nah, lalu sekarang kita akan membahas yang ini. Ini nih, karena kita bahas. Ada cara Horner dan ada cara pembagi kurung. Bagi kurung, ada cara bagi kurung. Nah, yang mana kalian mau? Tentu kalau menurut saya kalian maunya adalah cara Horner. Cara Horner ya. Kalian mau cara Horner. Lalu bagaimana caranya? Cara Horner saja dulu ya, yang lebih gampang dan asyik. Ya, kita lihat. Di sini ada X pangkat 5 dikurangi 2X pangkat 4
kurangi X pangkat 3 kurangi X pangkat 2 tambah 5X kurangi 3 dibagi X pangkat 2 kurangi 3X tambah 2. Nah, cara pembagian seperti ini harus kita kita uraikan dulu pembaginya ini. Yang dibagi ini, yang penyebutnya ini kita bagi. Ini harus kita faktorkan dulu. Maka nanti dibagi faktornya itu dibagi pertama kali. X pangkat 2 min 3X, berarti ini ada 2 ya. Berarti di sini adalah X kurangi 1 X kurangi 2. Min 1 min 3 sama dengan min 3X ya. Berarti min 1 kali min 2 sama dengan 2. Baik. Ini kita tulis kembali atau tidak perlu kita tulis kembali, atau yang ini di sini tulisannya. Baik. Lalu kita ambil saja langsung koefisiennya. Berarti kita tulis ya. Kalian mau bagi yang ini dulu atau yang ini dulu, terserah ya, terserah. Kalau saya sih tertib aja, X kurangi 1 dulu. X pangkat 5 berarti 1 min 2 1 1 5, kemudian min 3. Nanti sisanya di sini di bawah. Saya bagi dengan X kurangi 1. X kurangi 1 sehingga X-nya sama dengan 1 plus ya. Berarti 1 ini turun. 1 kali 1 1. Ini tandanya di sini jangan lupa tambah. Min 2 ditambah 1 sama dengan min 1. Min 1 kali 1 min 1. Ya, ditambahkan berarti sama dengan 0 ya. Nah, itu ada 0 ya. Nanti sisanya itu pas kemudian ada 0 dikali 1 berarti sama dengan 1. Ya. Kemudian ada lagi 1 tambah 1 2. 2 kali 1 2. 7. 7 kali 1 7. Ya. 7 kali 1 7. 7 ditambah min 3 berarti 4. Sisanya adalah 4. Ya. Kalau mencari cara Horner seperti ini, karena dia punya sisa ya. Karena dia punya sisa, maka haruslah pembagian ini dibagi dengan cara bagi kurung. Ya, karena dia punya sisa, kecuali kalau habis. Kalau dia 0 ya, maka bisa dia dibagi lagi. Kayak pembagian ini maksudnya. Misalkan 24 dibagi 6. Ini kan 6 ini bisa 24 dibagi 3 dikali 2. Tadinya saya mau seperti ini, karena ada sisanya, maka tidak bisa dibagi dengan sembarangan seperti ini. Ya. 24 dibagi 3 kan sama dengan 24 dibagi 3 sama dengan 8. Ya. 8 ini dibagi 2 lagi sama dengan 4. 24 bagi 6 sama dengan 4. Nah, sama dengan 4. Itu sebenarnya yang mau saya tunjukkan tadi. Kan tetapi sepertinya ini memang harus menggunakan cara bagi kurung langsung. Ya. Cara bagi kurung. Baik, saya jelaskan saja. Saya jelaskan saja caranya. Cara bagi kurung, karena dia tadi di sini ada sisanya. Kalau dia habis ya pembagiannya seperti ini. 24 bagi 3, lalu hasil pembagian 24 bagi 3 itu dibagi 2 lagi. Sebenarnya begitu yang saya mau perlihatkan tadi. Cuman karena saya salah kaprah saja, saya salah lihat aja. Baik, kita lihat dengan cara bagi kurung. Ya. X pangkat 5 dikurangi 2X pangkat 4 dikurangi X pangkat 3 tambah 5X kurangi 3. Berarti ini tidak bisa menggunakan cara Horner ya. Nah, tidak bisa menggunakan cara Horner. Cara Horner itu lain lagi. Nanti untuk yang habis dibagi saja yang bisa dipakai cara Horner. Habis dibagi artinya sisanya 0 ya. Dibagi dengan X pangkat 2 dikurangi 3X tambah 2. Ya, sama dengannya lagi-lagi kalau kebiasaan saya itu sama dengannya di sebelah kanan. Hasilnya itu sebelah kanan. Ya, di sini kira-kira berapa? Kalau di sini yang dibaginya dengan X pangkat 2, maka di sini X pangkat 3.
Kenapa? X pangkat 3 dikali X pangkat 2 itu pasti sama dengan X pangkat 5. X pangkat 5. X pangkat 3 dikali min 3X berarti min 3X pangkat 4. Tinggal ditambahkan saja. Kemudian X pangkat 3 dikali 2 berarti 2 kali plus ya X pangkat 3. K dikurangi, ini habis, ini dikurangi ya, min 2X berarti ini sama dengan X pangkat 4 saja, ini jadi plus gara-gara ini minus, minus ketemu minus jadi dia plus, sehingga minus X pangkat 3 dikurangi minus ya, dikurangi 2X pangkat 3 sama dengan minus ya 3X pangkat 3 ya. Kita lihat di sini ada X pangkat 4, berarti kalau sudah X pangkat 4 berarti kita pakai di sini, sedangkan ini 2, maka kita pakailah dia X pangkat 2 atau berurutan maksudnya. Karena ini plus ya plus di sini. X pangkat 2. X pangkat 2 kali X pangkat 2 X pangkat 4. Kita turunkan satu digit ya. X pangkat 2. Ya, X pangkat 2 dikali 3X sama dengan min 3X pangkat 3. Ya kan? X pangkat 2 dikali min 3X. Kemudian dikalikan dengan 2 lagi. X pangkat 2 dikali 2 tambah 2X pangkat 2. Ternyata ini habis. Ini habis. Ya, tinggallah dia min 3X pangkat 2. Ya. Kalau seperti ini, maka tinggal kita masukkan 3. Kenapa? Karena ini pangkatnya X pangkat 2. Maka tinggal kita masukkan, karena ini 3 ya. Kita masukkan 3 di sini. 3X. Kita turunkan semuanya tambah 5X kurangi 3 ya. 3 dikalikan saja. Ya, 3X pangkat 2 min 9X min 3 dikali 2 min 6 ya, sehingga ini habis. Sisanya adalah ini. Di sini min 3 ditambah 6 ya. Min 3 tambah 6 berarti di sini 3. Sini adalah min 4X ditambah 3. Ini sisanya. Nah, kalau dia bersisa, kita tidak bisa menggunakan Horner ya untuk persamaan kuadrat. Ya. Pembagian suku banyak di sini ada banyak jenisnya. Nah, maka untuk pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas tentang pembagian teorema sisa ya, teorema sisa. Ada sisa-sisa itu nanti akan diuraikan sedemikian hingga. Nah, di sini pembagian pertama yaitu X kurangi K. Yang tadi seperti yang saya contohkan pertama ya. Yang seperti saya contohkan pertama yaitu pembagian yang pasti bisa dengan cara Horner kalau yang ini. X kurangi K dengan cara substitusi tadi ya. Dengan cara substitusi tadi ini bisa diselesaikan. Nah, yang seperti cara ini ya. Cara ini adalah cara Hornernya bisa, cara substitusinya bisa. Ini untuk X kurangi K. Kemudian ada AX tambah B. Nah, ada juga yang pembagian suku banyak oleh suku banyak berderajat 2. Nah, ini yang sudah kita contohkan tadi dibagi oleh suku banyak berderajat 2. Nah, kemudian di sini kita langsung ke latihan saja ya. Nah, kalau soal seperti halaman 61 ya. Halaman 61 ini X pangkat 3 dan sekian-sekian ini dibagi X kurangi 4. Ini boleh menggunakan metode substitusi ya. Kita tulis saja X pangkat 3 kurangi X pangkat 2 kurangi 17X tambah 9 dibagi X kurangi 4. Caranya boleh kita menggunakan ini X pangkat X kurangi 4 ini sama dengan 0. Berarti X sama dengan 4 ya. X sama dengan 4. 4 inilah yang kita substitusikan ke sini. Boleh. Ini yang cara yang paling gampang kan kita sudah menguasainya dari dulu. Jadi F4 sama dengan 4 pangkat 3 kurangi 4 pangkat 2 kurangi 17 kali 4 tambah 9 ya.
Ya, 4 pangkat 3 tadi sudah kita lihat 64 kurangi 16 kurangi 17 dikali 4 68 tambah 9 64 kurangi 68 langsung saja ya, min 4 min 4 min 16 sama dengan min 20 min 20 tambah 9 sama dengan min 11 ya, min 11. Bagaimana dengan cara Horner? Sama kayak tadi ya, kita ambil koefisiennya, koefisien masing-masing kita ambil 1 min 1 min 17 tambah 9 ya, 9 ambil 9 nya saja. X nya sama dengan 4, ini turun pertama 1 turun 1 kali 4 tambah ya sama dengan 3 kali 4 12 min 5 kali 4 yaitu min 5 kali 4 min 20 tambah 9 itu sama dengan dikurangi saja dengan min 11 ya, begitu. Itu cara Hornernya. Nah, jadi ini gampang sekali, tidak perlu terlalu banyak saya ajar, sehingga uji kompetensi 2 ini nomor 2 tidak perlu menjadi tugas, kalian latihan saja sendiri kalau kalian mau memperkaya diri sendiri. Sehingga nanti fix yang kita bahas setelah pertemuan selanjutnya itu adalah teorema sisa. Itu juga dengan nomor 3. Nah, baru nomor 4 ya. Nomor 4 ini agak berbeda. Karena dia nanti kalau kita pakai Horner, ataupun cara substitusi, dia akan menjadi pecahan, berbentuk pecahan. Maksud saya seperti ini. Nomor 4 ya. Nomor 4 itu 3x pangkat 3 dikurangi 7x pangkat 2 tambah 6x tambah 2 ya. Ini dibagi 3x tambah 2 ya. Nah, kalau kita uraikan ini 3x tambah 2 sama dengan 0, maka dia sama dengan x sama dengan min 2/3. Ya, tahulah bagaimana prosesnya sehingga menjadi min 2/3. Ini boleh juga sih sebenarnya kalian substitusikan ke sini. Boleh, tidak masalah. Nah, cuman kalau memasukkan yang namanya pecahan itu memang agak susah. Ini boleh dengan 3 cara. Yang ini. Ya, boleh dengan 3 cara yang tadi. Ya, saya lupa menjelaskan tadi yang soal nomor 1 itu dengan cara bagi kurung. Ya, kita kembali ke sana aja dulu ya. Yang tadi yang nomor 1, karena dia ya, yang sisanya adalah min 11. Kita bagi dengan cara bagi kurung ya. Sama, nanti sisanya adalah 11. Kita lihat ya, x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 kurangi 17x tambah 9 dibagi dengan x kurangi 4. Ini x pangkat 3 ya. X pangkat 3 berarti kalau x pangkat 3 di sini ada x, berarti di sini x pangkat 2. Berarti x pangkat 3. Nah, sehingga ini dikalikan ya, x pangkat 2 dikali x sama dengan x pangkat 3, x pangkat 2 dikali min 4 sama dengan min 4 x pangkat 2. Ini dikurangi, ini habis ya. Sehingga ini sama dengan 4 dikurangi sama dengan x pangkat 2, 3x pangkat 2. Turunkanlah min 17x nya. Sehingga ini 17x diturunkan ya, x pangkat 2. Sedangkan di sini x, berarti di sini ditambah karena di sini positif ya, dan 3. Berarti karena 3 di sini pasti di sini juga 3. 3 dikali berapa biar 3 dikali x ya. Ini berapa dikali x biar dia x pangkat 2. Berarti 3 dikali x. 3x kali x pangkat 2 maka dikali x, maka dia hasilnya adalah 3x pangkat 2. Biar ini habis maksudnya, biar 3x pangkat 2 ini habis maksudnya. Sehingga 3x dikali 4 min 4 berarti sama dengan min 12x. Ini habis pastinya ya. Dikurangi berarti ini 12 ini jadi plus. Tinggallah min 5x ditambah 9. Sekarang min 5x. Ya berarti kita kalikan dengan biar dia habis. Kita kalikan dengan 5.
min 5 ya, karena ini min. Berarti min 5. Min 5 min 5x min 5 dikali min 4 sama dengan 20. Kurangi ya sama dengan min 11. Sama, sisanya adalah 11. Hasil baginya adalah ini. Sama dengan ini, hasil baginya adalah ini x pangkat 2 ditambah 3x kurangi 5. Ini hasil baginya. Cuman kekurangan dari cara substitusi seperti ini tidak ada hasil baginya, itu saja. Ya itu saja ya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 4 yang sudah kita lihat tadi. Ini boleh sih sebenarnya kita masukkan ya substitusi min 2/3. Kalau kalian mau hitungnya agak rumit gitu, ya masukkan saja min 2/3. 3 dikali min 2/3 pangkat 3. Tentunya cara menghitungnya agak sedikit susah karena ada pecahan ya. 7 dikali 2/3 min 2/3 pangkat 2 tambah 6 kali 2/3 min 2/3 min ya, ingat min, tambah 2 ya, sama dengan ini cara yang pertama. 3 dikali ini pasti min karena dia pangkat 3. 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27 ya, kemudian di sini min 7 dikali ini karena min ya, min kemudian pangkatnya genap maka dia menjadi positif pastinya. 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 3 9. Kemudian ada 6 dikali min 2/3 tambah, berarti ini jadi min 6 kali 2 12/3 tambah 2. Ini semuanya, semua yang di bawah ini adalah kelipatan 3 ya. Enggak, ini kita kalikan dulu. 3 kali min 8 min 24 per 27 kurangi 7 kali 4 28 per 9 kurangi 12/3 tambah 2 ya, kita samakan saja penyebutnya. Penyebutnya berapa, yaitu 27 ya. Berarti min 24 per 27. 9 ini dikali berapa biar dia 27? Ya dikalikan 3. Berarti di atas juga dikalikan 3. 28 dikali 3. 28 dikali ya 84. Kemudian di sini 3 ya. Di 3 ini berapa kali berapa sehingga 27? 3 kali 9 ya, 3 kali 9 berarti 12 ini dikalikan 9. 12 dikali 9 sama dengan 108. 9 kali 12 ya, tambah ini kan per 1 berarti 27 juga di sini. Nah, berapa kali berapa sama dengan 27? Berarti 1 kali 27. Berarti 2 ini dikali 27, 54. Nah, tinggal kita jumlahkan saja ya. Ini minus semuanya. Minus. Ya. Sehingga tinggal dijumlahkan saja per 27. Ya, sehingga dia sama dengan min 162. Ini sisanya. Ya, min 162 per 27. Entah ini bisa dibagi 27 atau tidak ya. Coba kita lihat dulu, coba kita kalkulasi dulu ya. 162 dibagi 27. Oh, ternyata bisa. Sisanya adalah 6 ya. Min 6. Ini sisanya nanti. Kalau kita hitung menggunakan substitusi, caranya seperti ini, agak rumit ya. Ya, 6 adalah 6. Ini dengan cara substitusi yang cukup rumit ya. Kalau bagi kalian mungkin bilang ini agak susah. Akan tetapi kalau dengan cara Horner misalkan, Horner juga memang agak susah. Kenapa? Ya kita lanjut saja. Ya, kita ambil koefisiennya 3, min 7, 6 dan 2 terakhir. Ya, kemudian dibagi dengan
3x tambah 2 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan min 2 per 3. Ya, min 2 per 3. Berarti di sini dikalikan min 2 per 3. Cara Horner ya. Terserah cara kalian yang mana nanti yang lebih gampang. Kemudian turun 3. Ya, baik. Kita lanjut. 3 dikali 2 per 3 berarti sama dengan min 2. Min sini tambah ya, ingat. Min 7 ditambah min 2 min 9. Kemudian 9 kali 2 per 3. 9 kali 2 18. 18 per 3 sama dengan 6. Positif. Oh, ini ternyata lebih gampang ya. 12 dikali min 2 per 3 sama dengan min pastinya 12 bagi 3 4. 4 kali 2 8. Ya. Sehingga sisanya di sini yaitu 2 dikurangi 8 sama dengan min 6. Woi, cepat nih cara Horner ya. Tidak susah-susah seperti cara ini nih. Banyak sekali, panjang sekali, harus menyamakan penyebut lah. Tapi gampangnya itu adalah dengan kelipatan ini ya. Semuanya ya, bisa dibagi dengan 3 gitu kan. 3 bisa dibagi dengan 3, 9 bisa dibagi dengan 3, 12 juga bisa dibagi dengan 3. Mungkin itu sebuah anugerah ya. Nah, kemudian sekarang bagaimana dengan cara bagi kurung? Nah, mungkin kalau menurut saya sih, saya memikirkan kalian, yang menurut saya yang paling susah adalah cara bagi kurung ini. Nah, bagaimana bagi kurung kalau ini masih bisa dibagi kurung, sedangkan untuk yang sudah X pangkat 2, itulah yang agak susah. Wajib menggunakan bagi kurung. Karena apalagi dia tidak habis, kecuali kalau habis kan enak ya. Ya, kemudian ini kita pakai bagi kurung 3x pangkat 3 kurangi 7x pangkat 2. Karena kita bagi kurung ini pakai ilmu kira-kira. Kita tidak pakai yang pasti seperti biasanya. Ini kita pakai ilmu kira-kira, tapi kira-kiranya harus pasti gitu. Baik, kita lihat di sini x pangkat 3, di sini x. Berarti di sini adalah x pangkat berapa? X pangkat 2. Karena ini sudah 3, ini sudah 3. Berarti tidak perlu kita tulis 3 di sini. X pangkat 2 dikali x 3x, maka dia sama dengan 3x pangkat 3. X pangkat 2 dikali 2 sama dengan 2x pangkat 2. Ya, ini habis. Kurangi ya. Berarti min 7 min 2 min 9x pangkat 2. Ini turunkan 6x. Ini dasarnya adalah SD. Kalau kalian bisa pembagian bagi kurung seperti ini, maka saya yakin, saya jamin bisa. Nah, ini adalah ilmu kira-kira. Ini adalah min, berarti di sini pasti min. Berapa kali 3 sama dengan 9, maka di sini harus ada 3 dulu juga. Harus ada 3 juga. 3 kali 3 sama dengan 9, udah pasti. Min 9. Ya. Kita lihat x pangkat 2 ya. X pangkat 2, sedangkan di sini x berarti cukup dikalikan x saja. X kali x, maka x pangkat 2. Sehingga di min 3x ditambah dikali 2 sama dengan min 6x. Min 6x. Ya. Sehingga ini dikurangi ya. Kurangi. Sehingga ini sama dengan 12x. Ditambah 2 ya, tambah 2, turun ini, sehingga sekali lagi dia sama dengan, karena ini 12 maka dia sini positif 12 ya. Tidak ada x di sini. Kenapa? Karena ini x nya 1 saja. 12 kali 3x, oh bukan, berarti di sini 4 ya. Ya, ini sini bukan 12 ya ternyata. Karena ini 12 ya, 12 ya. Ini 12. Berarti ini ada 3, berarti ini 4. 4 kali 3 sama dengan 12x. 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, ini habis. Berarti 2 dikurangi 8 sama dengan min 6. Sama ya. Sama semuanya. Lalu kita lihat, kok ini beda ya dengan hasil yang ini. Ya, kalian bisa lihat berarti ini 3x pangkat 2, ini 9x, ini adalah 12 ya. 3x pangkat 2 dikurangi 9x tambah 12. Kok beda dengan yang di bawah?
Nah, kenapa beda? Ini dibagi 3. Ya, dibagi 3 semuanya. Boleh, sehingga hasilnya X pangkat 2 kurangi 3X tambah 4. Nah, sama kan hasilnya? Ini belum dibagi 3 saja. Ya, begitu saja sih sebenarnya. Nah, itulah kalau dia pecahan di sini. Sama, hasil pembagiannya sama juga. Nggak masalah itu. Nah, sehingga sekarang tugas kalian nih yang menumpuk nih. Nah, yang numpuk 3x pangkat 2 nomor 4 sudah saya selesaikan. Ya, nomor 5, nomor 6 cukup dengan cara yang paling gampang menurut kalian. Kalau cara Horner menurut kalian paling gampang ya cara Horner. Ya, contohnya nomor 5 ya. Cara Horner lagi ya. Karena saya melihat tadi di sini gampang kali cara Hornernya, langsung selesai. Ya. Kita ambil nomor 5 ya. Nomor 5 kita ambil koefisiennya 6, 17, min 17, min 12, min 9, dan terakhir adalah 5. Ya. Dibagi dengan 2x kurangi 7. 2x kurangi 7 sama dengan 0, berarti ini x-nya sama dengan 7 per 2. Di sini 7 per 2. Sehingga ini turun 6. 6 kali 7 per 2, 6 bagi 2 itu sama dengan 3. 3 kali 7 21. Ini minus ya, minus 17. Betul. Ditambahkan 21 kurangi 17 sama dengan 4. 4 dikali 7 per 2. Ini benar-benar gampang ya sebenarnya. Horner ini benar-benar gampang. 4 kali 7 per 2, 4 bagi 2, 2 kali 7, 14 ya. Sehingga 14 dikurangi 12 sama dengan 2. Ini benar. 2 kali 7 per 2 sama dengan 2 bagi 2, 1 kali 7, 7 ya. Sehingga min 9 ditambah 7 sama dengan 2 ya. 2 kali 7 per 2 sama dengan 7 lagi. Sehingga 5 tambah 7 sama dengan 13. Inilah sisanya. Hasil pembagiannya adalah ini 6x. Kalau tadi pangkat tertinggi di sini 4, berarti di sini pasti 3. Ditambah 4x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3 ditambah 2x ya. 2x pangkat 2. Nah, ini dibagi semuanya ya. Dibagi 2 sehingga nanti kalau hasil bagi kurungnya pasti lebih kecil daripada ini. Pasti hasil sederhana dari ini nih hasil kalau dibagi kurung. Berarti ini 3x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 ditambah x pangkat 2. Nah, itu. Ini hasil bagi. Hasil bagi. Gampang kan? Nah, maka saya melihat bahwa untuk soal selanjutnya 6 itu tugas kalian. Lanjutkan ya. 6 tugas kalian. 6 adalah tugas kalian. Aduh, salah. Ya, 6 adalah tugas kalian. Ya, lalu bagaimana dengan nomor 7? Ya, nomor 7 harus ekstra ya, harus ekstra memperhatikan ya. Ini harus dibagi kurung, wajib bagi kurung. Nah, makanya ini yang agak susah begini jadi tugas kalian. Saya contohkan dengan nomor 7. Nomor 7 ini harus bagi kurung ya, maka harus langsung saya taruh x pangkat 3 tambah x pangkat 2 kurangi 4x kurangi 7 dibagi dengan x pangkat 2 kurangi 2x kurangi 3. Ya. Nah, di sini kira-kira karena di sini x pangkat 3 maka di sini x ya. X ya. X kali x pangkat 2 x pangkat 3. Kemudian x kali min 2x itu sama dengan min 2x kuadrat. X kali min 3 maka dia sama dengan min 3x. Ini langsung cepat selesai sih sebenarnya. Ini pasti habis karena ini dikurangi maka dia tambah ya. 3x pangkat 2 4x ditambah 3x sama dengan min x. Turun yang ini min 7. Sehingga tinggal hasilnya saja. Ini langkahnya cepat sih sebenarnya. X
Karena ini 3, berarti di sini ini positif, tambah di sini 3. Karena ini 3, maka 3. 3 kali X pangkat 2, 3X pangkat 2. 3 kali min 2X sama dengan min 6X. 3 kali min 3 sama dengan 9. Ya, sisanya adalah dia pasti berbentuk masih ada X-nya ya. Karena sudah tidak bisa diuraikan lagi. Ini habis, sehingga ini tambah min 7x min 16. Nah, inilah sisanya. Min 7x dikurangi 16. Ini sisanya. Nah, nanti lain cerita lagi nanti kalau habis dibagi. Sehingga semua yang lain itu adalah tugas kalian. Selamat mengerjakan, sehingga minggu depan, minggu pertama kita belajar setelah Lebaran, kita akan mempelajari teorema sisa, akar-akar suku banyak, dan seterusnya. Sehingga habislah mata pelajaran kita di bab kedua ini. Nah, sisanya nanti kalau kita ada kesempatan ulangan, maka kita akan ulangan. Itulah pelajaran kita untuk hari ini. Mumpung ini adalah akhir-akhir dari bulan suci Ramadan, saya beserta keluarga dan mewakili guru matematika semuanya, mewakili guru SMA 4 Batam, karena saya satu-satunya guru yang menggunakan YouTube untuk media pembelajaran kita di matematika ini. Maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata salah, misalkan ada yang merasa terhina dengan apa yang saya ucapkan, ada yang merasa sering diejek-ejek oleh saya, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, agar nanti di hari yang fitri kita benar-benar menjadi orang yang seperti katanya itu minal aidin, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kembali ke fitrahnya seperti anak bayi yang baru lahir, al aidin al faizin, beruntung juga sehingga dia kembali kepada Allah, beruntung al-makbuli, diterima segala amal ibadahnya selama bulan suci Ramadan. Nah, jadi minal aidin wal faizin minal aidin al faizin itu minal aidin wal faizin itu artinya bukan selamat Lebaran ya, bukan. Itu artinya adalah yang tadi itu. Nah, banyak orang yang tidak tahu yang seperti ini. Maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berharap kalau kalian sudah saya maafkan semua dosa-dosanya, saya maafkan kesalahan-kesalahannya. Dan jika saya ada salah sebagai guru, saya juga manusia, saya pasti melakukan kesalahan-kesalahan dengan kalian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan komen. Subscribe menjadi komen menjadi absen, dua-duanya adalah jadi absen kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.